Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmatnya hati yang keras bisa dilembutkan, yang dengan mengingatnya jiwa yang gelisah bisa ditenangkan, dan yang dengan ampunannya dosa yang menumpuk bisa dihapuskan. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang hidupnya penuh ujian, namun lisannya tak pernah kering dari zikir kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak, mengapa di tengah dunia yang serba cepat ini, banyak hati justru merasa lelah, kosong, dan tidak tenang? Kita berlari mengejar dunia, namun sering lupa berhenti untuk mengingat Allah. Kita sibuk memperbaiki hidup lahiriah, namun lalai merawat kehidupan batiniah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita kalimat-kalimat sederhana yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh beliau serta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mari kita duduk dengan hati yang tenang. Kita hadirkan jiwa yang lapang untuk merenungi 3 zikir yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang mampu menenangkan hati, menguatkan iman, dan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita menuju akhirat. Inilah zikir yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ketika manusia merasa semakin canggih, semakin cepat, dan semakin sibuk, justru satu hal yang paling sering tertinggal adalah ketenangan hati. Banyak orang tersenyum di hadapan manusia, tetapi menangis sendirian di malam hari. Banyak yang tampak kuat di luar, namun rapuh di dalam. Padahal Allah telah menyediakan penawar bagi hati yang lelah, obat bagi jiwa yang gelisah, dan cahaya bagi hidup yang gelap. Penawar itu tidak mahal, tidak sulit, dan tidak membutuhkan syarat duniawi apapun. Penawar itu bernama zikir, mengingat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mengenal Allah, bukan hanya mengajarkan kita bagaimana hidup, tetapi juga bagaimana menenangkan hati di tengah ujian kehidupan. Di antara sekian banyak zikir yang beliau ajarkan, terdapat 3 zikir istimewa yang bukan hanya besar pahalanya, tetapi sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa zikir sangat penting? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini tidak mengatakan dengan harta, tidak mengatakan dengan jabatan, dan tidak pula dengan pujian manusia, tetapi dengan mengingat Allah. Hati manusia diciptakan dengan satu kebutuhan utama, hubungan dengan Robnya. Ketika hubungan itu renggang, hati menjadi kosong, dan kekosongan itu sering diisi dengan hal-hal yang justru menambah luka. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup penuh ujian, kehilangan, dan penderitaan menjadikan zikir sebagai amalan utama dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, berjalan, bahkan saat berbaring. 1. Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Inilah zikir yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal. Zikir yang mungkin sering kita ucapkan tanpa sadar betapa besarnya nilainya. Ketika seseorang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih, sejatinya ia sedang melakukan 2 ibadah besar sekaligus. Tasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Tahmid, mengakui bahwa segala pujian hanya milik Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bahwa zikir ini termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Ar-Rahman. Bayangkan, dengan satu kalimat pendek, seorang hamba bisa melakukan amalan yang dicintai langsung oleh Allah. Lebih dari itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa membaca Subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya, betapa luasnya rahmat Allah. Bahkan dosa yang terasa menumpuk bertahun-tahun bisa dihapus dengan lisan yang tulus berzikir. Zikir ini sangat cocok diamalkan saat hati mulai mengeluh, pikiran dipenuhi rasa tidak puas, hidup terasa berat dan penuh tuntutan. Karena zikir ini melatih jiwa untuk melihat nikmat, bukan kekurangan. 2. Subhanallahil Azim. Maha suci Allah yang Maha Agung. Jika zikir pertama menumbuhkan rasa syukur, maka zikir ini menanamkan rasa tunduk dan takut yang penuh cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan Subhanallahil Azim, ia sedang mengingat satu hakikat penting, bahwa Allah Maha Besar, sementara dirinya hanyalah hamba yang lemah. Seringkali masalah terasa besar karena hati lupa kepada siapa ia bergantung. Dunia terasa menekan karena manusia lupa bahwa ada Allah yang Maha mengatur segalanya. Dengan zikir ini, seorang hamba diajak untuk merendahkan ego, menyadari keterbatasan diri, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai zikir ini, bahkan sering menggabungkannya dengan zikir sebelumnya. Seakan beliau mengajarkan bahwa hidup yang seimbang adalah hidup yang dipenuhi pujian dan pengagungan kepada Allah. Zikir ini sangat kuat dibaca saat ujian terasa berat, doa belum dikabulkan, hati mulai putus asa. Karena zikir ini mengingatkan Allah Maha Agung dan tak ada masalah yang lebih besar darinya. 3. La ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Inilah zikir paling agung, kalimat yang menjadi inti Islam, kalimat yang menjadi pembeda antara iman dan kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekedar ucapan, tetapi ikrar hidup. Mengucapkannya berarti menyingkirkan segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah. La ilaha illallah mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, tidak menuhankan harta, jabatan, atau popularitas. Kalimat inilah yang akan menjadi jawaban terakhir seorang hamba di akhir hayatnya. Karena itu para ulama mengatakan, perbanyaklah mengucapkan kalimat yang ingin kalian ucapkan saat mati. Zikir ini memiliki cahaya. Ia membersihkan hati dari syirik kecil, dari rasa ria, dari cinta dunia yang berlebihan. 3 zikir ini tidak membutuhkan panggung, tidak perlu pengakuan manusia, tidak harus dilakukan di tempat khusus. Ia hanya membutuhkan hati yang hadir dan lisan yang tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa jalan menuju ketenangan bukan dengan banyaknya keinginan, tetapi dengan seringnya mengingat Allah. Jika lisan terbiasa berzikir, hati akan hidup, jiwa akan tenang, hidup akan terasa ringan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang lisannya basah dengan zikir, hatinya hidup dengan iman, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita akan menyadari satu kebenaran, bahwa dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan yang abadi, tetapi Allah menjanjikan ketenangan bagi siapa saja yang hatinya selalu terhubung dengannya. 3 zikir yang kita renungi bukan sekedar bacaan lisan, melainkan jalan untuk mendekat kepada Allah, jalan untuk membersihkan hati, dan jalan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Rabb semesta alam.
Jangan remehkan zikir yang sederhana, karena boleh jadi justru itulah amalan yang menyelamatkan kita di saat semua amal lain terasa kurang. Mari kita biasakan lisan kita mengucap Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, dan La ilaha illallah di setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah menjadikan zikir sebagai sahabat hidup kita, penenang di saat sempit, penguat di saat lemah, dan penolong di saat kita berdiri sendiri di hadapannya. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya dengan lisan yang basah oleh zikir dan hati yang bersih, penuh iman. Amin ya Rabbal Alamin.